Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa ilaikal masir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa khayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ikram. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara di malam. Insyaallah kita diberi kesempatan kesempatan hidup pada hari ini. Insyaallah pertama kita isi dengan penyembahan kepada Allah, salat subuh berjamaah di masjid. Insyaallah itulah mengawali aktivitas hidup kita hari ini, insyaallah sebagai pintu berkah, sebagai pintu rahmat, sebagai pintu inayah nusrullah, pertolongan Allah. Sehingga kita masih diberkahi oleh Allah, yakni tambahan pahala dan berkurangnya dosa. Insyaallah itulah keberkahan dari Allah. Allah sebagai Al-Wasi', Maha Pemberi karunia, telah mengaruniai kepada kita hidayah, petunjuk di awal pagi. Kita sudah dibangunkan dengan azan subuh. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. As-salatu khairum minan naum. Kita disuruh salat ke masjid. Salat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Salat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Ini pendengar rahmati Allah, kalau kita mengetahui hakikat daripada ibadah salat subuh. 2 rakaat subuh lebih baik dari 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi salat subuh itu sendiri. 2 rakaat sebelum sunnah, salat subuh adalah wajib, sehingga pahalanya sangat besar itu salat subuh. Insyaallah. Amin. Ini benar rahmati Allah. Kalau seandainya manusia mengetahui fadilah keutamaan salat subuh, maka dia akan bersedia merangkak saat dia sakit untuk melaksanakan sholat subuh. Ini pendengar dan rahmati Allah.
sangat tinggi sekali fadilahnya, sangat tinggi sekali keutamaannya. Sholat subuh ini Allah bicara 2 rakaat sebelum subuh, ini sunnah subuh itu saya sudah dunia seisinya, tapi baik dari dunia seisinya, apalagi sholat subuh itu sendiri. Insya Allah, amin. Kita manusia terlalu yakin pada janji dunia, terlalu yakin pada janji dunia. Kita disuruh jadi budak dunia, rela kalau seandainya di pintu masjid akan dibagi 1 miliar rupiah saat habis subuh, maka kita sudah duluan, bahkan bukan jam 3 lagi, jam 12 sudah duduk-duduk di masjid, karena dia tahu akan dibagi 1 miliar. Mereka yakin pada janji dunia, dan mereka tidak yakin pada janji akhirat, janji Allah. Lebih nikmat, lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat itu janji Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat subuh nanti di akhirat. Kita bicara akhirat, bukan bicara dunia yang fana, yang cepat habis, yang akan kita tinggalkan. Kita bicara hal yang kekal, yang tidak pernah habis, yakni pahala surga Allah. Sementara kita manusia saling sikut, saling bermusuhan untuk memperebutkan dunia fana ini. Tak bisa kita akan melepaskan daripada fitnah dunia. Sulit kita melepaskan fitnah dunia. Dunia itu gurur, permainan, menipu. Setelah dia raih dengan segala cara, segala daya upaya, segala trik dari dunia, setelah didapat maka dia tidak aman. Banyak orang yang tahu bahwa ini banyak uang, banyak harta, maka disuruhlah rampok dia, bunuh dia. Ini perangkap fitnah dunia. Setelah mendapatkan dia akan dapat perangkap, bunuh perampok. Kalau tidak dia terbakar rumah, dia ikut terbakar, sulit keluar karena terkunci pintu dikunci dengan pintu besi, jendela juga dengan besi. Setengah mati cari kunci, habis terbakar di rumah. Ini pendengar rahmati Allah, hakikat dunia adalah permainan sendagura dan menipu. Tidak menjamin orang yang kaya raya itu bahagia, tidak menjamin. Kadang dia dirampok orang, dibunuh, dicincang, oleh para perampok yang biadab, setan, iblis, Inilah pendengar yang dirahmati Allah, dunia tidak patut kita perebutkan, tidak patut, Mas. Karena dunia itu fana, tidak kekal, dan menggelincirkan manusia ke neraka karena kecintaannya terhadap dunia. Boleh cinta dunia, kasih dunia pegang di tangan, bukan di hati. Sementara kita dunia ada di hati, sehingga rela melupakan Allah, tidak melakukan sholat demi memburu dunia. Tidak sholat subuh, mereka sudah pergi cari ke nelayan yang lagi turun laut. Subuh dibeli dengan harga murah, dijual di pasar harga mahal.
Dia terlalu yakin kepada sebab dunia. Ini pendengar rahmati Allah. Manusia-manusia yang telah mendapat hidayah dari Allah itu saja. Mereka masih dipermainkan oleh fitnah dunia. Fitnah dunia itu adalah menipu, permainan sendakala dan menipu. Mereka rela menghujat, rela menghibah, rela mencaci maki, merendahkan martabat lawan politik demi ambisi memimpin atau jadi kepala daerah atau jadi presiden. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ikut-ikutan. Tidak habis ini dunia dari pertengkaran manusia lupa, manusia tamak. Na'udzubillah min dzalik. Mereka baru nyadar setelah jatuh sakit menaun. Dia sudah ingat kematian, sudah ditenun, diproduksi kain kafannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia baru nyadar, terlambatlah sadarnya. Ya, belum terlambat karena belum sakaratul maut. Masih ada waktu untuk taubat. Dia sakit keras, terguling di bagikan batang pohon di kasur. Dia insaf, ya syukur. Dia masih berzikrullah, ya syukur sebelum ajal. Kalau sudah ajal di kerongkongan nafas, kan sudah terlambat. Tapi ini belum, ya syukurlah. Itulah kalau orang-orang yang melupakan Allah akan lupakan juga dengan mencabut apa? Nikmat sehat jadi sakit. Itulah Allah. Saat kita diberi dengan kenikmatan, istidraj, wah dikasih nikmat sekali. Dia sombong, dia hina umat Islam. Apa kamu sholat subuh begini, kamu juga miskin. Na'udzubillah min dzalik. Kaya miskin bukan karena agama, tapi kaya miskin karena dikena hukum Allah, sunatullah, yakni orang yang rajin mencari dunia dengan segala cara pasti kaya. Itu logikanya begitu, bukan karena kamu sholat terus miskin, bukan. Siapa saja, baik kafir, munafik, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ateis, tetap kena hukum alam, hukum Allah sunatullah. Bila mereka rajin, maka mereka akan mendapat banyak dunia. Iya, itu hakikatnya, bukan karena dia Buddha, Islam, bukan. Karena dia rajin. Harta itu netral, Mas. Bukan untuk agama ini, agama itu, agama bukan. Netral. Dunia itu untuk orang yang rajin. Rajin menipu, rajin bekerja, rajin bohong untuk menipu, bisnis umrah untuk menipu. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, yang rajin menipu, rajin kaya, Mas. Rajin korupsi kaya, rajin mencuri kaya, Mas. Karena dunia, harta, jabatan itu netral. Sunatullah berlaku bukan hanya untuk orang yang fanatik agama B, bukan. Kalau dia rajin dunia, maka dia jadi penemu, ahli teknologi, karena dia rajin eksperimen, bukan karena agama ini, agama bukan. Tidak memandang agama. Yang malas, yang gontok-gontokan, ya miskin, dia dijajah, itu saja. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Itulah filsafat dunia. Jadi tidak berhak sombong mengklaim ini agama ini kaya. Tidak.
agama ini juga banyak yang miskin. Jadi netral agama itu, harta kekuasaan itu netral. Dikasih bagi mereka yang rajin mencari, rajin berdagang, rajin bisnis. Pasti kaya, pasti. Iya, karena itulah rumus. Bagi mereka yang rajin bekerja, maka banyak uang, banyak pendapatan, begitu saja. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita, Allah suruh fantasiru fil ardi ya betahu min fadillah, dan carilah ya betahu min fadillah, carilah karunia Allah. Allah suruh, karena asup rezeki itu adalah ikhtiar, usaha dunia. Fantasi itu asup rezeki, itu rumus, tidak usah dipungkiri lagi. Tidak bisa kita cuma berdoa di masjid terus turunin, tidak bisa. Kita harus fantasiru, itu rumus, itu hukum alam. Kalau tidak dilalui ya mati di masjid. Iya, mati di masjid. Iya, masih mati di tempat ibadah. Ya, karena rumusnya fantasiru, bertebaran kamu di muka bumi, fantasiru fil ardi, bertebaran kamu di muka bumi. Itu rumus rezeki, Mas. Harus dilalui, harus. Kalau tidak bisa, itu sudah rumus dari Allah, hukum alam, sunatullah, harus dilakukan. Sehingga apa fungsinya berdoa? Berdoa adalah untuk senantiasa Allah dekatkan, Allah mudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal itu. Sehingga berkah itu fungsi doa. Memang kalau kita berdoa, ya Allah berilah aku makan, apa langsung datang makan? Tidak. Apa jawabannya? Allah telah memberi kamu otak, kesehatan badan, ya gunakan untuk cari makan, kan begitu. Iya kan? Allah mampu kasih kita, langsung kasih makan di situ di masjid, duduk Nabi Muhammad. Tapi apa gunanya dikasih otak? Apa gunanya kasih kesehatan badan? Mubazir. Sehingga itulah Allah yang maha pemberi. Gunakan akal dan gunakan otak dan gunakan kesehatan badan untuk berikhtiar. Itu yang benar, itu yang hak. Berdoa ini tujuannya supaya kita tetap sehat, bisa ikhtiar, bisa mendapatkan rezeki halal. Itu tujuannya berdoa. Bukan orang berdoa, ya Allah aku minta makan, langsung ada macam dalilnya orang komunis. Sehingga dia mengatakan berdoa tidak perlu, karena tidak bisa mendatangkan makan juga. Ya memang betul. Terus apa sekarang gunanya akal otak bapak ibu ini, kesehatan badan, apa gunanya itu kalau tidak untuk ikhtiar mencari rezeki? Allah telah kasih otak yang waras, kesehatan yang waras, tubuh yang waras, ya gunakan itu. Kalau kita nggak gunakan itu dosa. Iya, kita dikasih kendaraan, jangan dikasih biar tidak dipakai, rusak karena kehujanan, tidak dipakai mesinnya. Apa itu tidak dosa loh. Demikian juga otak kita kasih akal, kita harus kita gunakan untuk mencari fantasi, mencari dunia ini. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah filsafat
dunia. Gunakan akal, gunakan otak. Kemudian bukan berarti kalau kita tidak berdoa langsung tidak dikabul toh. Tidak usah berdoa, bukan begitu, itu ateis. Kita sudah nyata-nyata ahli neraka, biar saja mereka begitu. Iya, kita dikasih akal sempurna. Sedang orang gila saja tidak waras tetap bisa hidup kok. Tetap bisa hidup, nggak terus gila langsung mati, tetap bisa hidup kan. Ini yang waras lah bunuh diri. Iya kan, yang waras bunuh diri, yang gila nggak bunuh diri. Siapa yang gila kalau gitu? Itulah dunia. Sehingga tempuhlah dunia dengan hal yang wajar. Nggak perlu menggebu cari jabatan, suap kanan, suap kiri, nggak perlu mas. Karena dalam sukuf Nabi Ibrahim, kitab suci Nabi Ibrahim namanya sukuf, bahwa sana Allah berfirman, karena dosa-dosamu itulah aku memberi kamu jabatan, kekuasaan, karena dosa-dosa kamu. Bayangkan itu. Karena apa? Kekuasaan itu cenderung, dan bukan cenderung, 99% korup mas. Yakinlah. Apa tujuan kamu dapat jabatan kepala sekolah kalau bukan cari yang lebih apa? Lebih enak cari pendapatan, lebih enak cari uang, kan begitu. Kamu polisi cari jabatan kapolsek, kapolres, apa itu tujuannya? Apa? Dunia kan, supaya lebih enak, lebih cepat dapat uang, dapat bagian banyak, kan dunia kan. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara yang tidak jujur itu, sehingga Allah itu dalam sukupnya kitab sucinya Nabi Ibrahim, bahasanya kekuasaan jabatan yang kamu peroleh itu sebagai laknat daripada dosa-dosa kamu. Nah, itu sebagai laknat dosa-dosa kamu, tidak bisa. Kita saja kepada diri sendiri saja tidak adil, apalagi urus orang. Pasti kita kan masih ingin kaya, ingin dapat uang cepat, kan begitu. Masih bernafsu. Kecuali kalau tidak bernafsu gitu baca malaikat, barangkali kita bisa adil gitu. Itu kok. Pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita hati-hati perangkap jabatan itu, na'udzubillah min dzalik. Perangkap jabatan, fitnah itu jabatan mas. Iya kalau kita bisa adil, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, hancur kita. Kita peras orang, kita korupsi, jadi dipecat kita jadi PNS, tidak dapat pesangon, tidak dapat gaji pensiun. Itu pendengar rahmati Allah, harga diri kita jatuh. Makanya jabatan jangan dicari dengan segala cara, dengan menggebu-gebu, dengan memfitnah orang supaya dapat jabatan. Yakinlah itu adalah fitnah. Jabatan kekuasaan itu fitnah. Kita dicaci maki orang, kita akan tergelincir dalam lembah kehinaan mas. Insyaallah kita sadar itu. Kita akhiri, Allah musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.